Ya pemirsa, merintis bisnis bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika jenis bisnis yang kemudian dirintis sangat bertolak belakang dengan kemampuan yang dimiliki dan juga pengalaman yang sudah dijalani selama ini. Inilah yang dialami oleh Hasan Effendi, pemilik kedai sekaligus tempat wisata Forest Kopi. Dulunya Mas Hasan, demikian ia biasa disapa, bekerja sebagai seorang kontraktor, sekaligus juga seorang anggota DPRD Batang yang tentu saja memiliki jadwal yang sangat padat. Sampai akhirnya karena satu dan lain hal, Mas Hasan akhirnya memutuskan untuk menghentikan karirnya sebagai seorang kontraktor dan beralih ke bisnis kuliner. Tahun 2016 ia sukses membangun kedai dahar bumbu kampung yang terletak di Jalan Raya Sidomulyo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dan bumbu kampung terus berkembang hingga hari ini. Gak cukup hanya mendirikan bumbu kampung, Mas Hasan bersama dengan adik tercinta Mas Nanang lantas mencoba merambah ke dunia perkopian dan mengambil lokasi di tengah hutan damar nan hijau. 11 April 2019 Forest Kopi resmi berdiri. Mengapa untuk mendirikan sebuah kedai kopi Mas Hasan harus memilih lokasi di tengah hutan kembang langit? Konsep seperti apa sih sebenarnya yang ingin dijual? Apa juga pertimbangannya? Lalu kendala apa saja yang harus dihadapi ketika berproses membesarkan Forest Kopi? Baiklah, hari ini saya Yaya Ahmad berkesempatan jalan-jalan ke kawasan hutan pinus di ketinggian 1000 mdpl, tepatnya di kawasan wisata Forest Kopi, untuk ketemu langsung dan ngobrol-ngobrol langsung dengan ownernya. Menimba ilmu bisnis dong ceritanya. Jadi langsung aja yuk kita simak kisah seru Mas Hasan dalam membangun sebuah konsep baru bisnis kulinernya. Di Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Jadi Forest Kopi ini berdiri tanggal 11 April 2019 gitu, 19. Kita mulai opening tanggal 11 April. Mungkin kita belum bisa sebesar ini waktu itu, kita hanya ada dapur dan 2 tempat di belakang Mbak Yayan ini. Habis itu ternyata respon dari masyarakat, respon dari dunia kuliner ini luar biasa. Akhirnya kita berkembang sampai di beberapa meja, sampai sekarang total menjadi sekitar 150 meja dengan kapasitas sekitar 400-500 orang. Sebelum ini saya menjadi kontraktor. Jadi saya menjadi kontraktor, saya bekerja dengan pemerintah, saya bangun berbagai macam fasilitas dari pemerintah. Habis itu saya keluar dari dunia kontraktor, terus saya mendirikan bisnis kuliner yang ada di Kecamatan Bandar, namanya Kedai Dahar Bumbu Kampung di 2016. Alhamdulillah respon juga luar biasa di Bumbu Kampung ini. Kita berkembang dengan pesatnya. Saat itu memang belum banyak kompetitor. Dan waktu itu kita menjadi yang terbesar, alhamdulillah mungkin sampai sekarang. Sampai kita berkembang di Bumbu Kampung itu dari resto yang di depan, akhirnya kita mengembangkan sampai yang ke belakang. Ada berbagai macam menu resto, terus kita ada pengembangan lagi kolam renang sampai playground. Habis itu kita sudah mulai berpikiran untuk mencicipi dunia perkopian, karena pada saat itu kopi udah mulai bangkit. Jadi ada banyak teman-teman dari Batang ini, ada komunitas Batang Menyeduh, itu memberikan edukasi bagaimana cara menyeduh kopi, bagaimana cara membuat kopi yang enak itu seperti apa. Terus akhirnya kita belajar di beberapa tempat dari Jogja, Temanggung sampai Jakarta, belajar roasting, belajar membuat kopi, manual brew,
baik yang pakai mesin maupun yang manual. Kita belajar dari sana, dari banyak teman-teman yang mensupport. Akhirnya kita memilih tempat di Desa Kembang Langit. Kebetulan waktu saya jadi kontraktor, saya dulu ikut membangun jalan di daerah Kembang Langit ini. Saya melihat potensi amat sangat luar biasa, karena waktu itu kita hanya melihat orang mendirikan kedai kopi itu hanya di ruko, di rumah, di tempat yang mungkin ramai. Kita mau bikin konsep kedai kopi yang kira-kira orang ini tidak berpikiran sama sekali. Kita bikin kedai kopi di hutan. Ya udah, karena kita adanya di hutan, kita namanya aja Forest Kopi. Forest itu hutan, kopi ya kopi. Kita kombinasi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu akhirnya kita buka. Awalnya kita belum punya mesin. Kita hanya pakai manual brew dengan menu yang sederhana ala kedai kopi. Kita waktu itu hanya berpikiran ada kopi dan cemilan, belum sampai ke makanan berat. Cuma potensi pasar yang ada menghendaki kita, di sini harus ada makanan berat. Akhirnya kita bikinlah mulai dari ayam, sambal gami, macam-macam itu. Kita udah mulai bikin menu yang familiar dengan konsumen. Terus dengan berkembangnya kedai kopi seperti ini, akhirnya setiap Sabtu Minggu itu kita kewalahan. Meja penuh, orang sering antri. Akhirnya kita kembangkan ke Metsa Kopi. Metsa Kopi ini masih satu manajemen dengan Forest Kopi. Terus dengan berkembangnya waktu, akhirnya Forest Kopi ini menjadi segmentasinya agak beda dengan Metsa Kopi. Forest Kopi ini kita cenderung masuk ke resto, ke family. Untuk Metsa Kopinya cenderung ke anak-anak milenial dengan menu-menu yang menu anak-anak muda dengan cemilan, chicken katsu dan lain-lain. Habis itu kita kemarin waktu pandemi itu sempat tutup karena memang pemerintah waktu itu memang menghendaki untuk tutup. Ada macam-macam program dari pemerintah level 1, 2, 3 itu kita tutup 4 bulan. Nah, kita tutup 4 bulan itu, sebelum kita tutup, kita sudah mulai mengembangkan ke wisatanya, Kembang Langit Park. Kita mulai bangun. Waktu tutup 4 bulan, bulan Maret, April, Mei, Juni, kita tutup. Kita tutup itu kita genjot ke pariwisata, pengembangan pariwisata, pembangunan pariwisata. Habis itu kita mulai bulan Juni kalau nggak salah, 2020, kita buka lagi dengan program New Normal waktu itu. Kami disurvei dari Dinas Pariwisata, Disparpora Kabupaten Batang, Polres, Dinas Kesehatan, Satpol PP. Kita diadakan simulasi bagaimana caranya agar Forest Kopi ini dibuka dengan konsep New Normal. Akhirnya begitu dibuka, orang yang pada saat itu lockdown di rumah, begitu lihat Forest Kopi buka, keramaiannya justru lebih ramai dibanding sebelum pandemi. Cuma kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Maksimal 30%, oke lah kita ikuti maksimal 30%. Maksimal 50%, habis itu meningkat lagi sampai 75%, dan sampai sekarang alhamdulillah kita tidak ada pembatasan sama sekali. Setelah hampir 2 tahun wisata buka, kita mencoba untuk mengembangkan berbagai wahana yang ada, potensi alam yang ada di Desa Kembang Langit ini kita kembangkan. Ada kolam renang, ada spot selfie. Yang terbaru, besok hari Selasa kita buka itu Rainbow Slide. Nanti Mbak Yan bisa coba Rainbow Slide-nya seperti apa. Kita nanti bisa jalan-jalan sampai ke wisatanya gitu. Jadi kalau kita nanti bisa menikmati kopi di Forest Kopi ini, kita nanti sekalian jalan-jalan ke wisata Kembang Langit, Pak. Jadi Forest Kopi itu kita berawal dari konsep yang sederhana. Orang nongkrong ngopi di hutan dengan banyak cemilan yang cemilan tradisional, ada tempe mendoan, ada pisang goreng, ada
tahu bakso, itu konsep-konsep tradisional yang awalnya mau kita bangun. Ternyata dengan perkembangan yang ada, kita harus mengikuti kemauan pasar. Kemauan pasar menghendaki kita, orang makan di Forest Kopi itu bukan cuma nongkrong aja, bukan cuma makan aja, tapi dia mau juga sekalian wisata dengan banyaknya oksigen yang ada di Kembang Langit ini, yang ada di Forest Kopi ini, ada hutan damar, ada hutan pinus yang sudah tumbuh besar seperti ini, otomatis mereka pinginnya ngopi sekalian berwisata. Di Kabupaten Batang ini kan memang ada potensi alam yang luar biasa, yang bisa kita eksplor, kita kembangkan. Kebetulan juga di Desa Kembang Langit ini menjadi jalur utama, walaupun itu alternatif, tapi sekarang sudah menjadi jalur utama. Orang-orang yang dari Pantura, dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Bogor, yang mau ke Dieng itu lewatnya Kembang Langit. Jadi mereka atau kita diuntungkan dengan adanya Google Map. Kita diuntungkan dengan Google Map, orang yang nggak tahu jalur mau ke Dieng itu lewat mana, Google Map-nya itu menunjuk ke jalan antara Bandar sampai ke Batur lewat Kembang Langit. Nah, kita diuntungkan seperti itu. Jadi untuk Sabtu Minggu, itu orang-orang yang datang itu ke Forest Kopi maupun ke Kembang Langit Park ini orang-orang yang dari luar kota. Nah, kita mengembangkan juga, jadi setiap bulan kita bikin iklan, bikin konten, bikin TikTok, bikin macam-macam untuk bisa mengeksplor, bisa memperkenalkan potensi Kembang Langit Park, potensi Forest Kopi ini ke masyarakat luas, terutama di Jawa Tengah. Jadi kebanyakan konsumen kita hampir di seluruh Jawa Tengah dan sebagian DIY. Forest Kopi awalnya hanya berdiri di lahan terbatas dengan kapasitas terbatas pula. Namun saat ini berkembang progresif menjadi sebuah kafe kopi plus kedai yang memiliki daya tampung kurang lebih 150 meja, sekaligus sebagai destinasi wisata yang menawarkan banyak spot dan wahana menarik. Ya, awalnya tempat ini diperuntukkan hanya sebagai kedai kopi saja, tempat pelanggan mencicipi dunia perkopian sembari menikmati dan merasakan hijaunya keindahan dan sejuknya hawa di hutan pinus. Namun lama-kelamaan orientasi bisnisnya berubah menjadi sebuah destinasi wisata dengan menyediakan berbagai macam spot foto, pemandangan yang bagus, serta menyajikan kuliner menarik. Mas Hasan mengatakan dalam bisnis kita itu harus jeli, pintar membidik, dan tentu saja lihai dalam melihat peluang. Lalu juga all out ya dalam mengerjakannya. Dan pemirsa tahu nggak, pas kita ada di sana, ada satu pemandangan yang sempat saya saksikan, bahwa di tengah kesibukannya, Mas Hasan tetap menyempatkan waktu untuk turun langsung ke lapangan. Ngecek setiap hari apa sih yang kurang bagus untuk bahan evaluasi, berinteraksi langsung dengan para tukang yang kebetulan saat itu sedang mengerjakan Rainbow Slide, satu wahana baru di Forest Kopi. Gak segan, Mas Hasan memeriksa sendiri kualitas bahan-bahan yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan tingkat kelayakannya? Pemandangan yang asik terlihat di depan mata saya. Terlihat ramah, terlihat santai, obrolan Mas Hasan dengan para pekerjanya. Mau nyoba ini? Bah, aku gak pakai ban pek dhuwur, bah, loro, bah. Ini kita kerjasama dengan Perhutani KPH Pekalongan Timur. Kita kerjasama, kita melihat potensi alam yang ada, kita melihat hutan, di sini ada hutan damar dan hutan pinus. Kita kembangkan, kita yang tadinya belum bisa dimanfaatkan oleh perhutani, baik getah maupun kayunya, akhirnya kita kembangkan untuk wisata dan kuliner. Gitu. Kita kerjasama dengan Perhutani KPH Pekalongan Timur. Dari 12 hektar itu kita baru mengelola sekitar hampir 2 hektar saja. Wah, ada hampir 2 hektar. Nah, kita dengan berkembangnya waktu, kita melihat potensi-potensi yang ada, kita sudah mengembangkan kolam renang, kita mengembangkan Rainbow Slide, dan kebetulan jarak 500 meter dari Forest Kopi ini kita masih bisa mengeksplor yang di arah sana itu ada curug. Ada, namanya Curug Sibiting. Alami, dan kita mungkin di tahun depan sudah mulai mengeksplor ke sana. Nah, terus kita
dengan berkembangnya Forest Kopi, berkembangnya Metsa Kopi, dengan berkembangnya wisata alam yang ada, kita mencoba mengembangkan ke penginapan. Kita buka Kurara Forest, ada 3 rumah, ada 3 villa. Dan yang belum lama launching ini adalah Forest Homestay, baru ada 2 kamar. Ke depan mungkin kita dengan berkembangnya waktu, kita akan mengembangkan beberapa potensi berupa penginapan maupun hotel maupun ya untuk staycation, untuk apa ya, kalau anak muda namanya healing gitu. Nah, itu kita akan mengembangkan ke penginapan, hotel dan villa. Forest Kopi itu di ketinggian 1000 mdpl. 1000 mdpl di Kembang Langit ini adalah curah hujan yang tinggi. Kadang jam 11 saja kita sudah hujan, sampai sore. Jadi pengunjung yang ke sini ini datang jauh-jauh mau wisata, di sini hujan. Bahkan di bawah kita kadang belum tentu hujan, tapi di Forest Kopi, di Metsa Kopi, di Kembang Langit Park ini hujan. Jadi ya, itu kendala alam yang kita tidak bisa mencampur urusannya gitu. Ya, kendala yang lain adalah ada beberapa pohon yang sudah memang tua, sudah lapuk, sudah ini. Ya, kita memang mohon kerjasama dengan perhutani untuk ya mungkin kalaupun tidak ditebang minimal dikurangi dahannya gitu lah. Itu minimal biar tidak membahayakan pengunjung. Bekerja sama dengan Perum Perhutani sebagai pihak yang menyediakan lahan untuk kemudian dikelola, Forest Kopi saat ini sudah mampu memanage lahan seluas 2 hektar dari total sekitar 12 hektar yang tersedia. Berbagai area wisata pun satu persatu ia dirikan, seperti Kembang Langit Park, Metsa Kopi, Patiti, dan juga Kurara. Nah, masing-masing area wisata tersebut juga dilengkapi dengan berbagai macam spot menarik ya, seperti Forest Bridge, ada taman bunga juga, ada balon udara, lalu ada fasilitas staycation, ada kolam renang, spot selfie yang banyak banget, dan yang terakhir tentu saja wahana perosotan Rainbow Slide. Selain tentunya view kedai yang sangat-sangat Instagramable. Siap ya? Ya, bismillah. Iya. Jadi akhirnya apa? Ketika konsep-konsep ini diterima oleh warga, oleh masyarakat, oleh konsumen, banyak nih mulai follower-follower kita di bawah Forest Kopi ini sudah mulai ada kedai-kedai kopi yang lain. Ya nggak masalah bagi kami. Ketika di Kembang Langit ini sudah banyak kedai kopi, justru menguntungkan bagi kami agar mereka konsumen ini sudah banyak pilihan. Tidak hanya di Forest Kopi saja, ada Metsa Kopi, ada yang lainnya. Jadi banyak pilihan. Jadi ketika mungkin di weekend itu kita penuh, mereka nggak terlalu kecewa. Bisa pindah ke tempat yang lain. Jadi kita saling berkolaborasi, saling mengisi kekosongan. Jadi kompetitor ini kami anggap sebagai mitra, jadi tidak sebagai saingan. Dan walaupun pengunjung Forest Kopi bisa dibilang nggak pernah sepi ya, terlebih di hari-hari tertentu seperti weekend maupun liburan yang bisa mencapai ribuan, namun Mas Hasan nggak pernah berhenti untuk terus melakukan berbagai upaya guna membangun brand image usahanya atau rebranding agar selalu diingat oleh masyarakat ketika mereka mencari tempat wisata. Satu strategi rebranding yang terbilang sukses diterapkan di era digital, dibuktikan dengan semakin meluasnya geliat Forest Kopi. Jadi Forest Kopi alhamdulillah dari sejak berdiri orang sudah banyak yang kenal. Terus kita tetap melakukan rebranding dengan bersponsor, beriklan, Google Ads, ke Facebook Ads. Setiap bulan kita bikin konten, kita panggil konten kreator, kita panggil pilot drone, kita punya tim kreator sendiri. Jadi sesekali kita panggil selebgram dari luar kota, dari Pekalongan sendiri, dari Batang, dari Pemalang, dari
Semarang yang followernya udah banyak, kita panggil, kita suruh bikin konten di Meja Kopi, Forest Kopi, di Kembang Langit Park. Hampir setiap bulan kita melakukan itu. Jadi kita mau konsen kemana nih? Kita mau di Jawa Tengah bagian mana ini? Bagian utara, selatan, timur, barat. Nah, kita panggil aja yang dari Pemalang, yang dari Purbalingga, yang dari mana-mana, selebgram yang dengan follower mungkin udah 50.000, 100.000 kita panggil. Terus TikTok dengan follower yang udah banyak. Jadi kita ada di TikTok, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di berbagai sosial media. Kita udah YouTubers kita panggil buat ngevlog di sini, buat ambil gambar, video dan lain-lain. Kita tetap hampir setiap bulan kita harus mengeluarkan budget untuk hal-hal seperti itu. Jadi agar mereka itu tidak lupa, oh Forest Kopi itu masih ada. Pengembangan kita ada apa sih, setiap bulan kita harus memberikan informasi kepada warga, kepada masyarakat, kepada customer kita bahwa oh Forest Kopi kita sudah mulai mengembangkan pariwisata, kita mengembangkan spot selfie, kita mengembangkan belum lama ini kita baru opening kolam renang. Kita mulai hari Selasa besok kita sudah mulai opening ini Rainbow Slide. Kita persembahkan untuk warga Batang, untuk warga Jawa Tengah. Kita persembahkan Rainbow Slide untuk bisa dinikmati wahana baru, dan ini termasuk wahana baru di Indonesia, walaupun di beberapa tempat sudah ada. Ya, namanya pariwisata pasti amati, tiru, dan modifikasi. ATM, itu pasti, di mana-mana. Dimanapun pariwisata itu pasti meniru di tempat yang lain dan memodifikasinya. Dan itu pasti dilakukan, dan kami pun juga melakukan hal seperti itu. Jadi, untuk pengembangan selanjutnya mungkin kita akan mengadakan kolam renang air hangat. Adakan kolam renang air hangat, kita mau adakan kereta wisata dengan trek sekitar 500 meter. Jadi orang nanti masuk ke wisata Kembang Langit Park itu tidak harus jalan. Dia masuk naik kereta wisata, kereta yang menggunakan rel. Nanti akan menyusuri sungai, di pinggir sungai, dan di sebelahnya ada tebing. Jadi kita akan melewati itu. Mungkin di 2023 insya Allah kita sudah mulai pengembangan ke sana. Habis itu kita mungkin mengeksplor lagi alam yang ada di Kembang Langit ini, seperti Curug Sebiting. Mungkin kita nanti akan mengembangkan, lebih mengeksplor lagi tempat-tempat seperti itu. Terus untuk rebranding, tadi sudah saya sampaikan, kita setiap bulan mengadakan bersponsor, konten kreator kita panggil ke sini, selebgram, YouTubers kita panggil. Jadi untuk tetap memperkenalkan Forest Kopi dan Kembang Langit Park ini kepada warga. Segmen pasar kita di Kabupaten Batang ini seperti kita tahu ada kawasan industri terpadu Batang. Sebentar lagi kita Kabupaten Batang ini akan mulai operasional PLTU terbesar se-Asia Tenggara, 2 kali 1000 kilowatt, itu megawatt. Kita mengambil posisi yang kira-kira mereka ketika akan berlibur itu ya berwisatanya ke Kembang Langit Park, ngopi nongkrongnya di Forest Kopi, seperti itu. Jadi kalau mereka mau staycation, mau menginap, kita sudah menyediakan hotel, kita menyediakan penginapan, kita menyediakan villa. Jadi sebentar lagi kita juga sudah ada camping ground, gitu. Kita kembangkan camping ground. Jadi mereka yang biasa dengan rutinitas di pabrik, rutinitas di Pantura yang panas, yang dekat dengan laut, pantai, mereka kita ajak untuk berwisata di Kembang Langit Park dengan ketinggian 1000 mdpl ini, udara yang sejuk, alam yang masih alami, yang agar mereka kembali lagi bekerja itu bisa fresh. Jadi kita nanti ketika kawasan industri terpadu Batang ini sudah dibuka, saya yakin ekonomi akan semakin berputar. Terus akan ada orang-orang yang dari luar kota datang ke
Batang untuk bekerja. Mungkin suatu saat ketika weekend ada keluarganya yang datang ke Batang, mereka minta diajak jalan-jalan kemana? Ya kita tawarkan ke Kembang Langit Park, tempat yang sejuk, yang alami, penuh dengan oksigen. Dan sama seperti pebisnis pada umumnya yang terkadang menemui kendala, Mas Hasan pun kadang berada di posisi tersebut. Bagaimana ia selalu dihadapkan dengan permasalahan klasik setiap musim hujan tiba, mengingat lokasi Forest Kopi yang berada di daerah dengan curah hujan cukup tinggi. Walaupun tentu saja ketika awal memutuskan berbisnis di kawasan tersebut, ia sudah siap dengan segala resikonya. Ia sadar dalam berbisnis yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap dan bagaimana menerapkan solusi ketika tantangan ada di depan mata. Forest Kopi itu kita tidak hanya mengembangkan konsep makan saja. Jadi mereka ke Forest Kopi itu ya makan, ya berwisata. Jadi untuk menunya kita kembangkan lagi dari yang tadinya belum ada menjadi ada, seperti yang belum lama ini kita launching, ada sambal gami, menu sambal gami. Jadi menu dengan cobek yang dibakar, sambal yang dibakar dengan menu ada ayam, ada ikan, ada lele, ada gurame dan lain-lain. Itu saya pingin menu ini bisa menjadi menu yang ngangenin bagi mereka untuk bisa repeat order, kembali lagi dan kembali lagi. Itu yang di Forest Kopi. Yang di Kembang Langit Park, yang di wisatanya, dengan adanya wahana-wahana baru, orang yang dulu datang ke sini belum ada kolam renang, sekarang sudah ada kolam renang. Yang datang sudah ada kolam renang, belum ada rainbow slide, sekarang sudah ada rainbow slide. Nah itu kita ingin orang-orang itu datang ke sini bukan hanya sekali saja, bukan hanya foto kembali terus habis itu nggak datang lagi. Minimal mereka bisa kembali lagi dengan wahana yang baru, dengan menu makanan yang baru. Kita agar mereka itu tidak bosan dengan Forest Kopi, dengan Kembang Langit Park. Pada hakikatnya menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah. Sebab ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi, baik itu skala kecil maupun besar. Penting bagi kita untuk memperhatikan berbagai aspek agar kita itu mampu bertahan dan juga menjalankan bisnis dengan lancar. Dan untuk mencapai kesuksesan tentu saja membutuhkan proses panjang dan tekad yang besar. Resiko untuk gagal kemungkinan besar juga dapat terjadi pada siapa saja. Tapi tentu saja hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berani mencoba. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.